Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wisata yang ada di Kalimantan Barat. Oke. Yang pertama adalah letak geografis. Siapa sih yang nggak tahu Kalimantan Barat gitu? Kalimantan Barat ini terkenal sama Sungai Kapuasnya ya, karena sungai di Kalimantan Barat itu masuk kategori sungai terpanjang di Indonesia. Nah, terus juga Kalimantan Barat ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, tepatnya ada di kota Pontianak. Terus Kalimantan Barat ini juga memiliki suhu udara yang sangat tinggi dan kelembapan yang tinggi juga. Nah, terus si Kalimantan Barat ini juga memiliki akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalbar dan Sarawak. Sarawak ini ada di Malaysia yang sepanjang 400 km dan dapat ditempuh sekitar 6-8 jam perjalanan. Selanjutnya ada topografi. Untuk topografi, untuk tekstur tanah yang ada di Kalimantan Barat ini memiliki beberapa jenis tanah. Yang pertama ada PMK, Persolet Merah Kuning, yang meliputi area sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28% dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Nah, selain PMK juga ada OGH, Orgosol, Gley dan Humus, dan tanah aluvial sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29% yang terhampar di seluruh Dati 2, namun sebagai besar terdapat di kabupaten daerah pantai. Selanjutnya, ini ada peta wisata di Kalimantan Barat. Lalu ada kependudukan di Kalimantan Barat. Jadi yang saya lihat di sini ada yang paling padat ada di kota Pontianaknya. Gitu. Terus selanjutnya ada aksesibilitas, bisa melalui mobil, pesawat, atau kalau yang suka backpackeran gitu yang memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Terus karena di Garut gak ada pesawat, bandara maksudnya, maaf. Jadi kita harus pergi dulu ke Jakarta, terus memesan tiket ke Kalimantan Barat. Gitu. Terus selanjutnya ada destinasi wisata. Yang pertama itu adalah Pantai Termajuk. Nah, terus yang kedua itu adalah Kapuas. Nah, Kapuas ini termasuk kategori sungai terpanjang di Indonesia gitu. Terus di Kapuas juga kita bisa menyewa kapal dan menelusuri sungainya gitu. Terus selanjutnya ada Bukit Babi. Nah, menurut yang saya baca ini tuh masih misterius gitu, karena nggak tahu juga kenapa bukit ini tuh dinamai Bukit Babi. Nah, jadi di Bukit Babi ini juga kita bisa melihat Danau Sentarum. Terus selanjutnya ada Bukit Ampan. Jadi si Bukit Ampan ini juga gak terlalu tinggi. Jadi untuk pemula yang mau mendaki bisa, ini worth it banget gitu. Terus untuk kuliner, yang pertama itu ada mie sagu. Mie sagu itu bahan dasarnya dari sagu. Nah, jadi mie sagu ini sama orang Kalimantan Barat itu suka dijadiin sarapan. Tuh. Terus kalau di lain, mie sagu ini bentuknya kayak kering gitu, gak pakai air. Terus selanjutnya ada yang sebelah kanan mie sagu itu ada
ale-ale. Jadi ale-ale ini makanan khas laut dari Kalimantan Barat. Terus di bawah mie sagu itu ada bubur pedas. Jadi bubur pedas ini juga kalau misalnya mengikuti resep asli dari Kalimantan Barat itu bisa memasukkan 30 bumbu dapur gitu. Terus yang terakhir itu adalah cai kue. Jadi cai kue ini perpaduan antara budaya Tionghoa dan Melayu gitu. Terus si cai kue ini mirip dimsum. Terus isi cai kue ini ada talas, bengkoang, ebi, dan daun kacai. Selanjutnya ada atraksi. Nah, atraksi yang ada di Kalimantan Barat itu, yang pertama itu ada tari Monang. Nah, jadi tari Monang itu ada artinya. Tari Monang ini katanya menolak penyakit gitu. Terus di samping tari Monang ada Zapin. Zapin itu dari kata bahasa Arab gitu, yang artinya pergaulan masyarakat. Terus yang terakhir itu ada tari Sambas. Nah, jadi tari Sambas ini untuk kayak semangat juang suku Dayak untuk membela hukum dan martabatnya gitu. Terus ada kebudayaan. Nah, untuk kebudayaan di Kalimantan Barat ini ada robo-robo. Robo-robo itu diadakan setiap hari Rabu terakhir pada bulan Safar atau Hijriah. Itu merupakan simbol keberkahan. Tradisi ini merupakan napak tilas kedatangan Pangeran Mas Surya Negara dan Kerajaan Mataram dari Kerajaan Mataram ke Kerajaan Mempawah di Pontianak. Nah, terus rabo-rabo ini dimaksud sebagai peringatan serangkaian kejadian penting bermula haulan pada hari Senin malam Selasa akhir Syafar guna untuk mengenang wafatnya Opu Daeng Manambun. Terus ada juga data kunjungan. Nah, dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat mencatat kunjungan mancanegara atau wisman yang datang ke Kalimantan Barat mencapai 26 kunjungan atau turun 60%. Untuk bulan Oktober 2020 tertinggi datang melalui pintu masuk Entikong 88,46%. Nah, terus disusul sama masuk jalur Aruk 7,69%. Lalu ada masuk Supadio 3,85%. Nah, untuk pintu masuk Nangabadau dan pintu masuk Jagoy Babang tidak ada kunjungan wisman. Penghuni kamar hotel bintang di Kalimantan Barat untuk bulan Oktober sebesar 37,95%, kemudian naik menjadi 6,59 poin dibandingkan bulan September. Di bulan September hanya mendapat 31,36%. Nah, untuk rata-rata lama menginap tamu di hotel di Kalimantan untuk Oktober selama 1,55 hari menjadi turun, jadi 0,04 hari dibandingkan September selama 1,59 hari. Selanjutnya ada promosi. Jadi untuk mempromosikan wisata di Kalimantan Barat ini bisa melalui YouTube.
event-event dan tulisan. Di sini untuk tulisan itu di cerita Laskar Pelangi gitu. Terus untuk event-event gitu kayak event kayak tahun baru Cina gitu. Terus ini selanjutnya ada teknologi yang mendukung kepariwisataan di Kalimantan Barat, yaitu ini nama aplikasinya si Kepo gitu. Terus untuk fasilitas ada toilet, rumah sakit, hotel, restoran, pelabuhan, bandara, pusat oleh-oleh, area parkir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.